Ada salah satu ulama Yahudi yang masuk Islam. Yahudi. Dia termasuk pendeta Yahudi. Yang tentunya dia orang yang taat kepada agamanya. Ketika dia masuk Islam, ada beberapa hukum Yahudi yang selama ini biasa dia kerjakan di Islam udah dihapuskan. Nggak ada lagi. Seperti pengagungan hari Sabtu. Hari Sabtu tuh orang Yahudi libur. Nggak kerja. Kemudian nggak boleh mereka makan onta. Ketika dia udah masuk Islam, dia masih nggak enak gitu. Untuk makan onta, ya Allah, anak puluhan tahun dan mengharamkan ini, tahu-tahu halal gitu. Maka kemudian Allah panggil, engkau muslim, engkau beriman, masuk Islam secara kafah. Ini yang baru masuk Islam. Gimana yang Islam keturunan? Yang kadang kala sholat, enggak. Puasa ya kadang kala puasa, kadang kala bolong. Lalu dia mengaku, ana muslim. Iya, engkau muslim. Ketika engkau bersyahadat, engkau dikatakan itu pintu masuk Islam. Tapi apakah Islam mukafah? Ya buktikan. Ada orang-orang munafik di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Jumlah mereka cukup banyak. Apa kata Allah? Tuh orang munafik kalau datang. Ya, Allah menceritakan di surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tuh. Allah ceritakan apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, kita bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan Allah tahu engkau itu utusannya. Nggak perlu kesaksian dari orang munafik. Allah tahu engkau utusannya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta dalam kesaksian mereka. Berarti ada orang-orang yang bersyahadat tapi dusta. Nampak bahwa dia muslim. Tapi dusta, bohong nih. Lisannya menampakkan dia Islam. Penampilannya berubah jadi penampilan umat Islam. Tapi hatinya Allah yang tahu. Maka Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Nggak Islam dia sebenarnya. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina, kau sudah mengaku beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Yang dari lahir juga Islam, monggo diperbaikin keislamannya. Kalau dikatakan Islam yang mana, ya udah Islamnya Nabi alaihissalam. Gak usah Islam yang macam-macam kita. Bagaimana Nabi mempraktekkan Islam ini? Bersama para sahabatnya, ini terbukti ada orang Yahudi, dia masih terpengaruh dengan tradisi keyahudian dia. Mungkin dia mau gabungin, karena terjadi dalam sejarah itu, ada orang-orang Majusi umpamanya. Ketika dia masuk Islam, dia ambil tuh beberapa tradisi orang-orang Majusi. Beberapa ritual mereka ingin digabungkan dengan Islam. Jadi Islam model ini. Nanti ada Islam model itu. Enggak. Islamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka mempraktekkan agama ini. Bukan cuma di masjid Islam dipraktekkan. Berdagangmu juga harus sesuai dengan Islam. Kerjaanmu harus sesuai dengan Islam. Kafah. Gaya bicaramu. Karena ada yang mengatakan, oh nah, Masya Allah fulan ini tauhidnya bagus Ustaz. Tapi akhlaknya kurang benar. Kata dia. Belum kafah berarti dia. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika membicarakan iman. Beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, itu yang paling sempurna keimanannya. Kalau bicara kafah, secara akidah, secara keilmuan, secara hafalan Quran, dia bagus. Dan secara amaliyah dan muamalah bersama makhluk, dia bagus. Ini baru